Dia. Ya Kak Dia, kan kemarin itu tanggal 22 Oktober. Oktober. Itu diperingati sebagai Hari Santri, teman-teman. Nah, sekarang kita ngadirin juga teman saya, Kak Dia itu dari alumni pesantrennya Kak Dia ya. Nah, Kak Dia gimana sih sebagai alumni pesantren rasanya terhadap Hari Santri itu bisa dijelaskan Kak? Ya pastinya seneng lah Kak gitu, jadi merasa diapresiasi aja sih gitu sebagai santri gitu, karena kalau orang tuh mikirnya santri tuh kayak Biasa, kuno biasa, gitu ya ya, Kak, kuno ya. gitu, tapi dengan adanya hari santri tuh merasa terapresiasi gitu. Kalau Kak Vivi sendiri gimana? Kak Vivi kan juga alumni santri kan? Iya, rasanya tuh seneng luar biasa ya. Terus Seperti yang dirasakan Kak Dia tadi kan, Kak Dia kayak bersemangat banget tuh ya dengan Hari Santri. Jadi santri itu luar biasa, perlu perjuangan kayak Kak Dia ya, yang awalnya nggak mondok terus ketemu pondok gitu ya dengan ritmenya yang luar biasa. Tapi di situ banyak sekali hikmah yang bisa diambil, jadi bangga banget jadi santri gitu ya. Ya Kak, kita sama-sama bangga Kak Dia sebagai alumni santri dengan Hari Santri. Nah Kak, pengen tahu ada apa sih di balik tanggal 22 Oktober kok bisa dinamakan Hari Santri? Kan bisa aja tuh bulan-bulan yang misalnya Agustus gitu ya, kan banyak banget tuh momen di Agustus. Kenapa kok ada di Oktober? Mungkin bisa dong sharing-sharing Kak Dia. ngomongin hari santri ya, jadi memang hari santri itu kan bertepatan 22 Oktober gitu. Jadi pada tahun 1945 itu ya kita memang baru merdeka ya hari itu ya Kak ya, tapi penjajah itu masih istilahnya masih ngincer terus gitu loh Kak gitu. Nah pada saat itu memang penjajah ingin merebut kembali Surabaya. Tokoh itu yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mencetuskan resolusi jihad untuk melawan penjajah itu, yang saat itu memang menyeru para kalangan pesantren yaitu santri gitu ya. Nah jadi dari situ kan kita tahu ya bahwa santri itu memang punya andil besar dalam melawan penjajah pada saat itu begitu. Jadi memang ditetapkan 22 Oktober karena pada saat itu dicetuskan resolusi jihad itu. Masya Allah sekali ya, berarti santri itu punya peranan yang penting gitu dalam kemerdekaan teman-teman. Nah kadang nih Kak ya, kan ada sungai, ada air nih ya, kadang ombak itu nggak terlalu bahaya, tapi air yang tenang itu bahaya gitu ya. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak bahaya atau penjajahan dari ini Hari Santri ini? Bisa dijelaskan Kak ya? Jadi kalau ngomongin penjajahan ya, jujur nih ya, jujur ya Besti ya. Ya, Jadi kita bohong. itu belum apa ya, masih dijajah lah istilahnya, belum merdeka sepenuhnya. Mungkin memang kita tidak dijajah secara fisik, tapi kita dijajah secara pemikiran. Jadi kalau melihat fakta di pesantren sekarang ya, santri-santri pun kayak kalau berita itu kan kayak santri pacaran, itu udah hal yang biasa, banyak kan. Kemudian santri yang oplosan itu juga banyak gitu. Terus bahkan kiai yang melecehkan santrinya itu Lebih viral ya kayak kemarin ini Kak. iya, nggak satu dua kan pesantren yang seperti itu. Terus kalau kita lihat tahun kemarin pun ya, tahun lalu pada Hari Santri itu kan digembor-gemborkan santri wirausahawan. Jadi santri itu kayak diarahkan jadi pengusaha yang istilahnya untuk meraih materi terus gitu loh. Nah kok misalkan fokusnya santri ke situ, akhirnya Yang satunya timbang gitu ya Kak ya. iya gitu, akhirnya yang awalnya santri itu dibentuk untuk menjadi generasi yang bersakofah Islam, berakhlakul karimah, yang nanti ketika dia keluar dari pesantren itu untuk menyadarkan umat, itu enggak gitu, nanti keluarnya dia malah fokus jadi wirausahawan gitu. Dengan beda gitu. iya, dengan kondisi pesantren yang sudah tadi tidak baik-baik saja ya, dengan berbagai pergaulan remaja di pesantren, kemudian ada kontes ning dan gus, itu kan juga apa ya, Miris gitu ya Kak ya. kontes gitu, kayak masa seorang yang kita pandang itu Islami ternyata buat kontes. Kayak kalau namanya kontes itu kan kayak pamer gitu loh Kak, gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu memang masih kondisi dijajah ya secara pemikiran. Berarti belum merdeka ya Kak ya. Karena kita dijauhkan dari aturan Islam yang sebenarnya. Bahaya banget berarti Kak ya. Iya, bahaya banget. Nah kalau nih sekarang gantian nih yang tanya ya. Nah kalau menurut Kak Vivik, sebenarnya kita tuh sebagai alumni santri ataupun santri-santri ya gitu, harus gak sih kita meneruskan semangat mereka yang punya andil besar melawan penjajah itu? Karena kita kan sekarang masih dijajah kan ya, masih dijajah ya Kak ya.
Iya, tadi kan yang ditanyain Kak dia semangat dari itu terus dikobarkan apa enggak sih? Apa di stop aja gitu ya. Nah, semangat sebagai seorang santri itu harus terus dikobarkan teman-teman ya. Kemarin kan pas tahun 1945 kan kepada kemerdekaan. Tapi dikatakan sama Kak dia tadi, kita benar-benar merdeka enggak sih? Ternyata kita itu lagi dijajah kan Kak dia ya secara pemikiran. Nah, itu kan bahaya banget. Nah, butuh peranan dari santri atau remaja karena remaja itu agent of change ya Kak dia ya untuk perubahan. Maka kobaran semangat itu terus untuk dihidupkan tapi kepada sesuatu yang hakiki, sesuatu yang benar. Apa sih? Taat kehidupan itu secara totalitas kepada syariat Islam gitu Kak dia. Iya. Jadi memang semangat perjuangan itu harus tetap ada ya Kak ya, karena kondisinya kita saat ini memang tidak taat secara total kan kepada syariat Islam gitu. Nah, terus gimana sih Kak cara berjuangnya kayak gitu? Kalau dulu kan para santri berjuang, benar-benar berjuang melawan penjajah gitu kan secara fisik. Nah, kok sekarang kan kita dijajah secara pemikiran. Nah, itu berjuangnya gimana melawan penjajah seperti itu? Iya, maka caranya juga pakai pemikiran juga ya Kak ya. Iya. Kan kalau pakai tombak siapa yang mau ditombak gitu ya nggak kelihatan gitu. Iya, terus. Maka caranya itu juga pakai melawan secara pemikiran. Karena kalau sekarang itu pemikiran para masyarakat itu udah jauh dari Islam katakan ya Kak ya. Kita hidup di zaman yang ya sekarang Islam itu kayak tersingkirkan sedikit gitu ya porsinya, tapi nggak di semua aspek. Nah, butuh peranan santri-santri ini Kak. Santri itu ibaratkan dokternya umat lah Kak ya, kita bisa katakan. Luar biasa ya perannya ya. Teman-teman sebagai santri kita harus jadi dokternya umat. Katakan dokter gini Kak ya. Kalau Kak dia periksa ke dokter pernah ya Kak Ida ya? Pernah nggak ya? Apa nggak dong. pernah sakit ya? Ya. Nah kalau periksa ke dokter yang dilihat kan nggak mungkin dokter lihat Kak dia langsung oh ini sakitnya panas gitu ya. Atau ini sakitnya paru-paru kan nggak mungkin kayak gitu. Dokter nggak yang lihat muka langsung menetapkan sakitnya apa, tapi harus dianalisis kendalanya apa. Oh panas, oh batuk, pilek dan lain-lain, baru nanti disimpulkan oh ini sakit tipes misalnya kayak gitu ya Kak dia ya. Jadi butuh dokter itu menganalisis dulu baru ngasih obat solusinya gitu. Sama seperti santri ini harus belajar dulu mana sih agama yang benar gitu, bukan agama ya tapi ajaran yang benar gitu ya Kak ya. Tadi kan syariat itu belum diterapkan dalam pendidikan, di dalam pergaulan, ekonomi belum. Nah santri itu pelajari dulu itu mana sih yang benar yang secara syariat, gak usah bingung belajarnya tuh di mana. Ada di Al-Quran, As-Sunnah itu sudah cukup gitu ya. Baru nanti terjun ke tengah-tengah umat, menganalisis umat tuh sakitnya apa, habis itu dikasihkan solusi biar umat itu taat totalitas tuh secara bagus sempurna gitu ya Kak ya, secara kepada Islam gitu mungkin Kak dia. Jadi gitu ya Besti ya. Jadi memang santri itu punya peran penting ya Kak ya untuk melawan penjajah. Sampai saat ini pun peran santri itu masih dibutuhkan gitu. Jadi kita sebagai alumni santri harus gimana nih? Harus semangat, bangga jadi santri ya Kak ya. Santri-santri juga harus semangat ya, semangat mempelajari Islamnya. Nanti ketika keluar dari pesantren kita bisa jadi dokter umat ya, gitu jadi ya Kak ya. dokter umat kita pahamkan masyarakat dengan aturan Islam agar masyarakat itu bisa taat total kepada syariat Islam. Islam. Siap Besti? Gitu ya. Bye bye.